Ketika Yesus sujud kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, aku ikut sujud seperti Yesus berdoa kepada Allah. Kan seperti itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa Allah itu sesungguhnya satu-satunya yang benar, aku ikutin, aku percaya. Ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya utusan Allah, aku ikutin. Kan gitu. Ketika murid-murid Yesus bereksegesi Yesus Tuhan, ya terserah mereka. Bapak mengutus Yesus, memilih 12 orang. Yang lebih pintar ternyata si lontong ini. Harusnya lo yang jadi murid Yesus. Udah nyerang-nyerang pribadi. Di situ disebut orang yang percaya akan menyertai tanda-tanda ini. Nah, di ayat selanjutnya kan ditulis minum racun maut tidak mati. Nah, mau nggak sampai saya uji minum racun maut? Itu bahas satu-satu, jangan satu belum kelar giliran pala lo mau dijepit, lo mau kabur ke pembahasan lain. Lo namanya kan mau kabur ini. Saya kan ngikutin apa yang tertulis di Bible. Nggak bisa begitu. Artinya ini tunggu kan dulu. Nggak gini, kalau satu lu belum kelar lo nggak boleh lompat yang lain, itu aturannya. Satu belum selesai nggak bisa. Ya saya masalahnya di pasal pertama lo udah mau nipu masalahnya, makanya gua harus cecap di situ. Enggak, saya kan cuma dengerin di Bible ada tertulis gini, ujilah setiap roh yang datang padamu, siapa tahu itu dari iblis. Iya, mengujinya nanti itu nanti. Sekarang kita cocokin dulu omongan lu dulu nih dicocokin, baru nanti pengujian nanti. Omongan lu aja udah nggak pas. Tiba-tiba lu mau nguji orang. Itu omongan Yesus yang bilang. Iya kan tadi kan lo ngomong, Bang, di Matius 7, Bang, kalau ngusir setan itu dibunuh sama Yesus. Lu bilang tadi gitu kan? Iya, Matius 7, Tuhan. Nah, di Matius 7, Bang, kalau ngusir setan atas nama Yesus dibunuh sama Yesus, lu bilang, ya kan? Nah, pas di Markus 16 bukan aku yang bilang, ayatnya yang bilang. Ayat 16 ini sudah membuktikan bahwa lo lagi nipu di sini. Di situ tidak diusir Yesus. Dia diusir Yesus karena dia tidak melakukan firman. Apa tidak melakukan firman? Tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa? Ya gue bilang yang tidak melakukan kehendak Bapak itu bisa percabulan, bisa perzinahan, bisa pengusiran setan. Karena di Lukas 10 ayat 20, orang yang mengusir setan atas nama Yesus itu namanya terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Makanya lu jangan main satu-satu ayat. Aduh. Berarti nipu Yesus itu berarti ya. Yang nipu Yesus bukan aku. Aku cuma baca kok. Gimana sih aku dituduh nipu? Iya, makanya membaca kalau tanpa dituntun oleh para rasul, tanpa ada tuntunan tertulis, otak lu jangan sembarang ngebacot, jangan. Terus rasulnya gini. Ayat dengerin. Ayat yang tertulis juga harus ditafsirkan sama juga ayat yang tertulis. Jadi ayat menafsir ayat, jangan ayat yang nafsir elu. Udah. Gantian aku ngomong. Iya, silakan. Nah, yang membimbing itu memotong ayat, minum racunnya untuk ujian gak mau, gimana mau percaya kan gitu. Itu namanya lo sudah ganti tema satu belum ada. Itu masih urutannya itu, masih satu penkop. Gimana sih? Itu namanya cara gampang untuk kabur. Kok kabur? Aku bukan kabur karena jadi bilang aja, Bang, kita ganti tema ya, Bang ya. Kita ganti tema, temanya kita membahas racun maut boleh, tapi ganti tema. Berarti tema yang tadi lo nggak sanggup, tema yang satu lo belum sanggup. Karena gini. Untuk uji lah setiap yang datang pada aku, maka aku harus uji kamu. Itu cuma cara tercepat untuk kabur aja. Itu kan ada ayatnya, gimana sih? Yang satu aja lu belum kelarin, lu mau lompat ayatnya. Ntar habis dibahas itu lari lagi ke ayat yang lain. Hati-hati membahas Markus 16:15. Hati-hati, bahaya itu. Makanya saya bilang itu hati-hati. Makanya kan katanya tafsir ayat dengan ayat.
Bang, itu saya tafsir ayat dengan ayat lagi Nah, tuh. oke, tunjukkan ayat dari rasul-rasul mengatakan bahwa rasul-rasul itu udah sering meminum racun dan mereka nggak mati. Tunjukin ayatnya. Ayat. Saya nggak begitu. Saya minta ujilah, maka harus diuji. Iya, makanya kan sudah diuji oleh rasul-rasul. Rasul-rasul tidak pernah meminum racun. Berarti tafsiran lo salah. Oh, berarti itu perintah itu salah ya? Perintah Kan uji begitu salah. Kalau dengerin gini loh, kalau ada perintah, maka itu kan akan dilakukan rutin oleh rasul-rasul. Yuk, setiap hari Kamis yuk minum racun yuk. Nah, maka akan tertulis di Kisah Para Rasul 4. Telah ada perjamuan khusus setiap hari Kamis ada acara minum racun. Maka ditulislah Rasul Petrus sudah 15 kali minum racun, tambah sehat dan tambah gemuk. Rasul Paulus pada waktu dia minum racun, kondisi makin bugar. Akan ada ditulis ayat itu. Tapi ayat itu kan tidak ada. Ayatnya ritual minum racun. Berarti itu bukan perintah. Makanya kalau bukan perintah, lu jangan lakukan. Itu artinya bahwa mereka itu kalau terminum, maka mereka diselamatkan. Kalau terminum, bukan disuruh minum racun. Kalau putus mati. Sapunya mati apa nih? Pak Lugas hilang. Oh, Bang Luga yang hilang. Sapunya yang mati. Kehilangan Roh Kudus dia. Terputar kemana-mana aja tuh, benturin aja terus nanti. Takut minum racun itu. Ada dia masih ada, cuman suaranya yang hilang. Ya, Pak. suaranya hilang tuh. Dulu Pak Rusman dan Pak Sugito ya, waktu di membaca Markus 16, 15 sampai 18 gimana caranya mengakalinya tuh? Waktu Anda masih oten, gimana tuh mengakalinya? Bingung, nggak bisa. Nggak bisa karena kalau minum racun itu mati. Itu pasal disuruh buktikan. Gini. Oke ya. Gini. Kalau memang itu perintah, maka akan ada kesaksian para murid-murid telah melakukan meminum racun rutin. Karena itu adalah suatu perintah, ajaran. Karena takut minum, Bang. Loh, itu buktinya bukan rasul-rasul aja yang mendengar langsung omongan itu tidak ada acara ritual minum racun. Itu gimana? Bang Nuga gini, aku ngomong dulu Kak. Ngomong terus sih. Gini, memang itu bukan perintah. Betul, bukan perintah. Cuma itu alat uji. Tulis di situ, ujilah setiap roh yang datang padamu. Salah satu caranya yaitu. Iya loh, nah itu kan racun, bukan apa ini orang memang ucap racun termuncul. Itu alat uji. Lu jangan nipu orang, Bu. Dengerin ya. Kan saya bilang kalau itu perintah, kalau itu bukan perintah, ngapain lu uji? Lu uji aja sendiri kan, itu kan racun. Racun kan perlu diuji. Namanya juga udah racun. Misalnya gini, ada racun tikus. Berarti kan Pak, saya mau uji dulu racun. Ini orang gila ya. Masa lu udah tahu racun, lu masih lu uji kan? Memang lu cocoknya gila. Lah kalau yakin, kalau lu memang yakin itu. Ya udah, lu juga tahu. Nih gua kasih racun sama lu uji aja sama keluarga. Nggak percaya, ya jangan diuji sama orang yang nggak percaya, gimana sih? Itu yang kan tulisannya sudah racun. Kalau racun itu nggak perlu diuji karena tulisannya udah racun, kecuali kue. Ya namanya otak lu ada di mana sih? Di situ kan tulisannya racun. Ya, masa racun harus lu uji lagi? Artinya uji setiap roh yang datang padamu bohong dong. Gak racun, roh yang perlu diuji bukan racun. Racun mah kalau udah racun nggak perlu diuji. Lu minum aja sama bini lu sama anak lu. Uji roh bagaimana coba ayo? Ya orang yang merasa punya Roh Kudus yang diuji, gimana sih uji roh caranya? Kalau dikatakan racun itu apa sih? Racun itu kalau kita nggak tahu. Misalnya, ada nggak orang racun ngasih tahu, yuk minum racun. Iya, kan itu kan kalau gue bilang firman Tuhan itu. Racun itu adalah sesuatu yang tidak kita tahu, misalnya ditaruh di minuman, kita nggak tahu nih. Baru ku minum, itu namanya racun. Tapi kalau di situ ditulis racun, lu suruh beli racun, lu uji. Itu namanya lu orang gila. Udah tahu tulisannya racun tikus, lu masih lu uji, lu namanya sinting. Benar gak? Kalau tidak ada tulisan racun tikus, Bang, yuk kita uji. Ya udah lu uji aja sendiri.
Racun itu kalau kita belum tahu, misalnya dalam bentuk kue, ya kita makan, kita nggak tahu. Nah, itu namanya racun. Nah, kalau racun, udah ada tulisan racun tikus. Terus lo mau nguji, itu lo namanya orang gila. Karena Yesus nggak pernah mengajarin seperti itu. Yesus mengajarkan, kalau kamu terminum racun, racun itu artinya dalam kondisi orang nggak tahu, bukan udah tahu racun terus dites-tes. Ya di situ kan kata kunci Pak Luga, kata kunci di situ. Ya jelas di situ Kan keywordnya dia kan ini minumlah racun Dia gitu ini loh, kan Ga. saya disuruh beli racun. Saya Nggak disuruh ada beli itu yang racun, saya disuruh beli itu racun, nggak ada namanya di orang situ. stres. Yesus Itu tempat itu mengatakan racun kalau dia tidak tahu. Yang namanya racun kan dia tidak tahu kalau dia minum racun. Nah, kalau lu udah tahu tuh racun, lu sengaja, itu juga bukan ajaran Yesus. Woi, apabila ada racun, kalian nemu racun, kalian minum untuk menguji. Nah, kalau ada ayatnya gitu kita uji. Yesus kan mengatakan kalau mereka minum racun. Minum racun artinya mereka itu sedang tidak tahu. Orang kan keracunan kan karena nggak tahu. Ya ayatnya itu kan berbunyi, walaupun minum racun tidak akan mati, tidak akan apa namanya, ya iya mati, tidak akan Iya, mati. karena di situ Yesus itu kan tahu kalau orang diracun itu karena nggak tahu. Nah, ini lu udah tahu lu suruh orang minum racun, aduh, ya orang cocoknya lu coli sama setan. Ya meskipun itu tidak tahu, kalau dipenuhi Roh Kudus untuk membuat keyakinan kan ya tidak Kalau mati tidak dong, Ga. tahu, kalau tidak tahu itu sering kejadian. Pak Luga itu alas Ada tes. penginjil di Kalimantan dikasih kopi, pas dipegang kopinya gelasnya pecah, lalu akhirnya kepala sukunya bertobat, maaf Pak, tadi Nah sebenarnya itu saya kan taruh nggak racun. Nah, nggak begitu diminum itu. kasusnya. Itu kan nggak Tapi diminum, kalau Ga lo itu. suruh gua beli racun, Bang Ini. Luka beli racun ke toko material, tulisannya racun tikus, coba minum Bang. Itu tidak ada ayatnya seperti itu. Kalau Ayat kan namanya racun, itu namanya orang Pak tidak Luga. tahu kalau itu racun. Siapa yang Mana ada percaya, racun? walaupun Ya, Saya minum minum itu. racun kamu, yuk kita acara minum racun hari Kamis jam 7. Mana ada orang racun orang ngasih tahu. Gimana? Begini aja, sebelum terlalu jauh mending dibaca dulu. Kebetulan saya hafal ya. Di situ begini bunyinya ya. Namanya orang lagi diracun itu tidak ada tahu kalau namanya minum racun. Ya, Dia dengerin tahu dulu, itu saya namanya bukan bacain minum ya. racun, itu namanya konyol. Ya begini ya, saya bacain dulu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Disuruh pergi loh, Gak? Pergilah, itu perintah loh. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya akan dibaptis. Ya saya tambahin ya di Markus 16:18 itu ya. Ya, Mereka akan memegang ular. Ya, ularnya dipegang ini dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini artinya meskipun minum racun dan memegang ular, kalau mereka dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan celaka. Nah, siapakah yang berani ini? Saya kira Luka nggak akan berani lah ini. Oke. Nggak akan berani ini. Begini. Ayo Bang Luga. Dikatakan di sini. Jangan kan Rojali aja nggak mau. Begini. Nggak akan berani. Intinya nggak berani gitu aja, Kak. Udah clear. Bukan, lo salah lo, nyesatin orang lo, dengerin Enggak dulu. berani Luga. Udah gitu aja, nggak berani. Udah titik. Udah ganti tema yang lain. Nggak akan habis-habis ini. Nggak bisa begitu. Begini. Biarin dulu dia mau maksa. Kalau dia memang mau. itu perintah seperti itu yang kamu bilang, yuk ada racun, yuk kita minum rame-rame lo. Nggak ada Kalau perintah memang di seperti situ. itu. Nggak ada perintah. Cuma di situ Iya. dijelaskan di Markus 16:18, mereka akan memegang ular. Akan ini berarti Ya. bukan memegang kan? Ya. Kan sekalipun mereka minum racun, mereka itu sudah minum loh ya. Ah, Ini ya, kan sekalipun mereka akan minum racun maut, mereka artinya sudah minum ini. Mereka tidak akan mendapatkan celaka. Oke. Ditambahin lagi, Itu- kalau mereka akan itu meletakkan bisa tangannya saja. di atas orang sakit, Pertanyaan dan saya orang begini. itu akan sembuh. Iya, Gitu loh. Nggak pertanyaan Nah, begitu sekarang, caranya, Pak Jul. Luga itu Begini. apakah pernah menyembuhkan orang sakit? Nggak begini caranya tuh, Sering, Pak Tidak, Jul. bukan begitu, bukan. Sering. Apakah Luga pernah menyembuhkan orang sakit dengan cara Sering. meletakkan tangan di atas? Sering. Sering. Nah, kalau sering, apakah Luga pernah memegang ular? Sering. Sering. Saya pernah Nah, yang ini biasanya ditolak itu. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekarang Apakah saya tanya. Luga, gini sebentar Ga ya, apakah Luga pernah minum? Saya yakin nggak pernah. Hanya orang goblok aja yang minum racun. Iya, makanya. Nah, ya itu makanya. Iya, Tapi makanya Luga saya- itu pernah megang ular. Tapi Luga Makanya pernah kan menyembuhkan begini, orang kan sakit. yang jadi masalahnya Tapi di Luga pihak tidak majelis- pernah dengerin minum dulu. racun. Nah, itu loh. Dengerin Itu loh dulu. pengertiannya di Saya situ. pernah berdebat, pihak majelis ulama membawa racun kepada saya. Ya, ini Luga ada racun, katanya begitu.
Dikasih tahu sama dia. Namanya ngeracunin orang tuh nggak ada yang ngasih tahu, bro. Yang namanya meracunin orang itu nggak ada yang ngasih tahu. Kalau namanya dia ngasih tahu bisa tangkap polisi. Nah, yang dimaksud oleh Yesus itu bukan ngasih tahu racun. Ini racun, kalian minum. Nggak ada itu. Maksud Yesus bukan seperti itu. Dan kalau memang maksud Yesus seperti itu akan terrealisasi dari tindakan. Contoh misalnya, maka Ini bunyi-bunyi apa sih nih? Yesus akan rajin-rajin minum racun. Kalau memang itu suatu perintah. Begini Akan gak, bukan, setiap hari Kamis minum gak. racun. Sebentar izin dulu gak. Di situ tertulis tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan dibaptis. Sekali lagi ya, tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan itu salah satunya adalah minum racun maut tidak akan celaka. Jadi siapapun Kristen di muka bumi ini kalau percaya Yesus Tuhan, dia harus minum racun, nggak dapat celaka gitu loh. Mengartikan ucapan Yesus itu, kita harus melihat teladan dari rasul-rasul. Apakah rasul-rasul melakukan seperti yang lo bilang? Apakah Rasul Petrus itu pernah meminum racun walaupun dia udah tahu udah racun itu? Ada nggak tulisan kesaksian seperti itu? Ya karena mereka belum tahu Markus. Kok belum tahu Markus sih? Itu ya Markus kan belakangan ditulis gak? Itu omongannya ke 12 murid, bukan dari Markus. Itu omongannya di depan Petrus. Nah pertanyaannya, kalau memang maksudnya seperti itu, Yesus menyuruh mereka minum racun, kapan Rasul Petrus dan 12 muridnya meminum racun bersama-sama? Ada nggak tulisannya? Nggak ada. Makanya gue bilang, ayat tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak lo sendiri. Ayat harus ditafsirkan juga dengan ayat. Ayat juga harus ditafsirkan oleh kesaksian dari rasul-rasul. Kalau rasul-rasul tidak pernah melakukan itu, jangan coba lo lakukan. Kok Pak Luga lari lagi, apa macam mana Rasul Petrus lari lagi? Loh, kita ini kan harus mengerti ucapan Yesus dari tindakan rasul-rasul, bukan dari apa yang tertulis. Karena apa yang tertulis bisa kita salah tafsir. Karena yang lebih tahu ucapan, dengar dulu, yang lebih tahu ucapan Yesus adalah rasul. Karena kita tidak lahir di zaman Yesus. Makanya selain kita membaca, kita juga harus mengikuti teladan mereka. Pertanyaannya, setiap hari apa mereka minum racun? Kalau mereka setiap hari Kamis minum racun, maka saya akan ikutin dia. Tapi ternyata 12 rasul tidak ada tuh minum-minum racun seperti yang lu suruh. Berarti itu bukan, berarti kau nafsir kau, berarti kau misalkan orang kau di sini. Situ ayatnya tertulis, barang siapa yang percaya Pak Luga. Iya, kesaksiannya yang penting, bukan masalah tertulis. Kalau tertulis lu bisa ngartikan sesuka hati lu. Mana teladannya? Tapi kalau misalnya mau khususkan atas nama Yesus, dilakukan oleh rasul-rasul. Ada kesaksiannya banyak. Tapi kalau menyembuhkan penyakit banyak dilakukan oleh rasul. Tapi kalau meminum racun ada nggak ayatnya? Maka Rasul Petrus pada malam-malam jam 12 lagi. Begini juga kesimpulannya. Penyembuhan orang sakit itu diiyakan, memegang ular diiyakan, tetapi minum racun ditolak gitu loh. Pengertiannya kan begitu. Jadi yang enak-enak itu yang diterima, yang pembuktian minum racun nggak diterima gitu aja. Kesaksian itu, dengerin, tafsiran bisa tipuan. Hati-hati, tafsiran ayat bisa tipuan. Makanya harus ada teladan. Teladannya mana? Ada nggak teladan rasul-rasul meminum racun? Kalau nggak ada, jangan lo bikin tafsiran dan aku. Loh, siapa yang nafsir itu tertulisnya ayat dibaca itu? Bukan cuma tertulis itu nggak bisa diajarkan. Tertulis itu juga harus ada teladannya, ada contohnya. Mana contohnya? Tertulis kalau nggak diikut. Enak aja loh. Makanya rasul-rasul itu diutus untuk merefleksikan apa yang diajarkan Yesus. Ternyata apa yang diajarkan nggak ada tuh dilakukan oleh para rasul. Berarti benar kata Yesus itu. Jadi yang mengusir setan nggak diterima sama Yesus artinya itu. Makanya kalaupun lu di pengadilan supaya tidak salah tafsir, nanti akan ada contohnya. Oke, kalau memang ayat itu memang suruhan untuk kita minum racun, ada nggak 12 murid Yesus melakukan ritual minum racun? Nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain lu lakukan? Yang ada lu ngarang-ngarang ayat jadinya. Oh, berarti itu ngarang ayahan. Makanya saya bilang ayat itu harus ditafsir dengan ayat. Ayat nggak bisa ditafsir sama lu. Karena kenapa? Setan gentayangan banyak, bro. Setan itu penyesat. Nafsiran ayat senangnya. Jadi udahlah, nggak boleh ditafsirkan, nggak boleh dibaca. Segala dusta. Hati-hati lo. Jangan main-main lo sama iblis. Setan itu bapak segala dusta.
Oh Lu iya, ya kalau mau berarti bermain sama Lucifer terserah lu. berarti Matius 7 nipu itu berarti ya Bang. Maka bukan menipu, kan saya bilang ada nggak teladannya dilakukan oleh rasul. Itulah gunanya rasul-rasul itu, harus Bukan, memberikan artinya contoh. orang yang mengusir setan atau sama Yesus itu menyembuhkan penyakit juga, itu sama Yesus diusir, betul itu berarti. Karena Bang Tapi Luka nggak mau teladannya diuji. tidak terbukti dalam keseharian rasul-rasul karena mereka yang lebih tahu, bukan kamu yang lebih tahu. Karena satu, Nah, kamu kalau belum lahir bicara di zaman Yesus, jadi teladan, kamu bukan nah, lebih tahu ucapan Yesus daripada rasul. Nah sekarang kalau rasul-rasul mengusir setan atas nama Yesus, justru mereka dapat tahta di sorga. enggak, aku nggak bakalan dengerin kata rasul. Gini, Bang Luka, gini, tunggu dulu. Aku ngomong gantian, gantian Bang Luka ngomong. Jangan marah terus ngomong nih, santai dengan aku tuh santai Bang. Gini Bang, aku nggak bakalan, tunggu dulu, diem. Aku nggak bakalan dengerin kata-kata orang atau kata-kata rasul di situ karena Yesus telah memberikan garis tertulis di Yohanes 10:27. Hanya yang mendengarkan Yesus itu yang diterima menjadi pengikut Yesus. Oke, Kalau gini yang ya. gini apa? Oke, gini. Tertulis bagaimana? Tunggu dulu, Kamu kan tertulis. tidak lahir di zaman Yesus. Tunggu dulu, di situ tertulis di Yohanes 10:27 dikatakan, aku mengenal domba-dombaku karena mereka mendengarkanku. Tunggu dulu, jangan Udah belum? tahu Udah belum? Bang. Itu tertulis. Udah Jangan belum? dulu. Nafsir ini aku nggak nafsir, diam. Aku baca ayat ini. Tertulis di Yohanes 10:27, aku mengenal dombaku karena mereka mendengarkanku dan mengikutinya. Artinya yang diterima oleh Yesus, yang mendengarkan kata-kata Yesus. Aku nggak mau dengerin kata para rasul segala macam tetek bengek. Gimana? Oke, udah ya. Ya. Saya tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan para rasul. Ya. Karena saya lebih tahu apa yang diucapkan Yesus dibanding rasul. Walaupun saya membaca apa yang ditulis oleh rasul. Berarti lo namanya orang Udah yang belum? lebih tahu ucapan Yesus itu bukan kau. Ya. Udah. Yang kau baca juga itu yang ditulis oleh rasul. Jadi bukan kau yang lebih tahu ucapan Yesus dibanding rasul. Oh, tapi saya tidak mau mendengarkan rasul. Saya mau mendengarkan Yesus langsung. Walaupun saya juga tahu ucapan Yesus dari tulisan rasul. Itu namanya bodoh. Karena kau pun tahu ucapan Yesus dari tulisan rasul. Tapi kamu nggak mau percaya sama rasul. Namanya kau penipu. Penyesatan. Udah belum? 78 jatuhnya. Karena kau mendengarkan ucapan Yesus dari tulisan rasul. Tapi kamu nggak mau percaya para rasul. Kau mau percaya sama ucapan Yesus, tetapi yang ditulis oleh Rasul itu namanya penyesatan. 78 pasal penipuan. Udah belum? Gantian ngomong. Udah ngomongnya. Ulang-ulang aja. Gini. Tulisan para rasul oke. Siapapun yang nulis oke. Ya, mau Yohanes yang nulis, mau Markus yang nulis, mau si Lukas yang nulis, mau Matius yang nulis, nggak masalah. Asal itu kata-kata Yesus yang dikutip, itu yang aku percaya. Lalu kata-kata Yesus yang mana? Tunggu dulu. Tapi ketika mereka menarasikan sendiri, mengartikan sendiri, mengeksegesis sendiri, itu yang aku nggak mau. Karena di situ tertulis linear. Tapi kau tahu itu kan dari dia. Loh, masalah dari dia, dari siapapun, jangankan dari Yohanes atau dari Lukas, dari Pak Saring saja kalau itu kata-kata Yesus saya percaya. Kenapa? Kata-kata Yesus kau percaya berdasarkan baca atau dengar langsung? Dengar baca, tapi itu kalimat Yesus yang lebih dikutip. Kuat mana? Yang dengar langsung apa kau baca? Yang dengar langsung itu memang murid Yesus, kemudian oleh murid Yesus ditulis. Jadi kata-kata Yesus, tapi ketika dia berpikir sendiri menarasikan Yesus dengan asumsi sendiri bahwa mengartikan Yesus ini. Kamu tidak bisa mengatakan seperti itu, dia berpikir sendiri, kamu jangan nambah-nambahin. Jangan nambah-nambahin. Aku kan nambahin. Yang nambahin kamu juga, kamu lebih parah lagi, kamu sudah tidak ketemu langsung, kamu yang nambah-nambahin. Loh, itu tertulis jelas seperti contoh di Yohanes 17:3 memang itu katanya tulisan Yohanes, tapi itu kan kalimat Yesus. Artinya kamu itu Yesus tidak bisa lebih pintar daripada buku yang kamu baca. Itu nggak ada sejarahnya, kamu nggak bisa seperti itu. Belum karena tentu. satu gini, kamu tidak pernah ketemu sama Yesus.
Kamu udah pernah Jadi ketemu kamu Yesus? tidak lebih tahu siapa Yesus daripada mereka. Nggak Kamu ada udah dasarnya, karena kamu nggak pernah ketemu Yesus kok. Memang tidak pernah Kamu ketemu tahu Yesus. ucapan Yesus dari mana? Dari tulisan mereka. Ya dari informasi mereka. Tapi Ya ketika udah, mereka artinya kamu tidak lebih dari mereka. Kamu jangan ngajarin mereka. dengar dulu, Nggak ada kalau dasar masalahnya. ya dengar dulu. Undang-undang juga kamu tidak Mau. bisa mengajarin orang yang ketemu langsung, nggak bisa. Apapun alasannya, nggak bisa. Kalau dibilang kamu bilang mereka bisa berdosa, ya kamu lebih bisa berdosa lagi. Dengar dulu kalau orang ngomong ini. Iya, Kan saya apapun alasannya, bro. dengar Kamu dulu, bilang dengar rasul-rasul dulu. itu bisa salah, ya kamu juga bisa salah, apalagi Kan kamu. yang ngomong dulu, apalagi situ sampai jelas Iya, salah. makanya kamu tidak punya dasar sama sekali untuk mengajari rasul-rasul. Kamu nggak pernah satu, kamu nggak pernah ketemu Yesus masalahnya. Di sini tidak Kamu ada yang nggak bisa ngajarin orang yang nggak pernah kamu ketemu dia. Yang lagi ngajarin siapa? Aku nggak ngajarin. Kamu pernah Siapa ketemu yang- Yesus nggak? Saya nggak lagi ngajarin, denger. Aku cuma dengar dari kalimat yang ditulis oleh Yohanes. Nah iya, Yohanes, kalau kalimat yang ditulis itu, yang lebih tahu tulisannya dia, bukan kamu. makanya ketika Yohanes menulis bahwa harus didengarkan kata-kata Yesus, ya aku mendengarkan kata-kata Yesus yang tertulis di situ. Iya, tapi dari dia, bukan dari kamu. Makanya baca selanjutnya ucapan Petrus, karena ucapan Petrus tidak pernah mengatakan bahwa racun itu diminum. Tidak pernah dia mengajarkan seperti itu. Di situ Yohanes menulis. Makanya tetap aja kamu tidak punya dasar karena kamu tidak pernah ketemu Yesus. Kamu tidak bisa bersaksi kepada orang yang tidak pernah kamu ketemu orangnya. Ngomong ditabrak mulut, ini gimana sih orang nih? Kamu ngajarin orang tapi kamu nggak pernah ketemu orangnya, ngapain sih lo ngajarin orang, lama-lama kok dipukulin orang. Ngajarin Yesus tapi nggak pernah ketemu orang, lu tahu dari siapa? Aku jadi ketawa. Ini dia Bang. Contoh Iya, nih. makanya kan saya bilang kamu jangan mengajari orang tentang Yesus, apalagi kamu nggak pernah ketemu orangnya. Kamu ngajarin orang. Lah kamu pun mau ngajarin orang dari kitab suci yang dijelaskan oleh Rasul, sementara arahan Rasul-Rasul kamu nggak ikutin. Itu namanya penipu namanya. Sekarang ini saya mau nanya, apa Lukas pernah ketemu dengan apa Lukas pernah ketemu dengan Yesus? Kenapa nulis di situ? Ayo. Siapa? Lukas pernah ketemu Lukas dengan Yesus. Kok nulis di situ? Siapa? Saya. Lukas, L-U-K-E-S. Lukas. Pernah dengan Yesus. Petrus yang saya bilang dari tadi muncul kok lari ke Lukas sih. Dengar, Petrus nggak punya kitab namanya kitab Petrus, nggak ada di situ. Ada 2 Petrus 2 ayat 1, enak aja lo nggak punya kitab lo. 2 Petrus, tapi di situ ada Lukas juga. Kenapa Lukas di situ? Saya nggak bahas si Lukas, saya bahas si Lukas, si Matius. Itu Yohanes itu Rasul Yesus. Nonkan, bukan kitab kanon itu. Yang masuk kanon sih, kok jadi lo yang ngatur sih? Itu ditulis di situ kok, gimana sih Abang? Yohanes, Petrus, Matius itu murid Yesus. Kalau kamu tahu ajaran Yesus, tahu ajaran mereka, kau tanya sama mereka, jangan kau tanya diri kau. Makanya ajaran mereka tertulis ada di Yohanes 17:3, misal itu ajaran Yesus. Sementara bukan di Yohanes, situ ayatnya, kau baca di kitab Petrus. Petrus berkata Yesus itu Tuhan dan Raja. loh, itu kalimat Kalau siapa Yohanes yang bilang Petrus 2 ayat 1 di ayat 16 dikatakan Yesus itu Tuhan dan Raja yang akan datang sebagai Raja. Itu kata Petrus. Yang bilang Petrus. Petrus ya. Bukan kalimat Yesus yang ditulis, bukan kan? Yesus bukan itu yang bicara. Bukan. Yesus itu ngomong yang nulis Petrus, masa Yesus yang ngomong dia nulis, kok orang gila ya? Gini loh Bang, artinya ketika Yesus yang ngomong, Yesus yang nulis, capek banget Yesus. Lo ngaco. Dengar dulu. Itu udah gunanya ada tim supaya kerjasama. Yesus ngomong, yang nulis Petrus. Nah kalau kau ingin tahu ajaran Yesus, kau baca kitab Petrus, jangan kau baca yang lain. Coba kita Petrus nomor berapa coba? 2 Petrus 1:16 baca. Berapa? 2 Petrus 1:16. 2 Petrus. Oke Bang, siap santai aja Bang. Bukannya santai, maksudnya lo itu udah dirasuk roh jali. 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? 1:16 baca. 2 Petrus 1:16. Pasal berapa? 21:16. 21:16. 2 Petrus 1:16.
2 Petrus nggak ada 21 ah. Mana sih? 2 Petrus 1. Petrus 1 2 Petrus 1 ayat 16. 16. Oke. Nah, itu apa kalimat Yesus di situ yang ditulis? Yesus nggak pernah ngomong begitu, yang ngomong begitu Petrus. Petrus itu mendengar langsung ucapan Yesus. Lah kalau mendengar langsung ucapan Yesus, contohnya kayak Yohanes ketika mendengar Yesus tertulis di 17:3, itu Tidak namanya. seperti itu, Ucok. Loh, kok tidak seperti itu? Lah itu tertulis jelas itu Yesus Pemimpin ngomong. rasul-rasul itu adalah Petrus, ya. Ucapan Yesus itu, dengerin, ucapan Yesus sama kamu mendengar, lalu kamu menjelaskan, itu kapasitasnya sama. Ya nggak bisa Yesus begitu. berkata demikian, ditulis Yesus berkata demikian. Nah, lalu Petrus mengatakan bahwa Yesus itu raja. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang didengar, itu sama kapasitasnya. Gini Bang, kalau namanya mendengar itu nggak dikurangi. Contoh, ini contoh ketika tertulis di Yohanes 10:27. Begini, misalnya kamu ngomong gini sama saya. Bentar. Saya paham maksud kamu. Saya paham itu sama aja. Itu sama itu kapasitasnya. Gini. Diam dulu. Kamu mengatakan gini. Kok ketakutan itu? Saya ngomong dulu. Saya ngomong dulu. Kok jangan ketakutan begitu? Enak aja kok ngomong sendiri terus. Nggak boleh. Gini, ketika orang mau menulis kalimat orang, itu akan sama tertulis kayak di Yohanes 10:27. Itu kalimat Yesus ditulis langsung. Itu loh. Ketika Petrus itu nulis bukan kalimat Yesus yang ditulis, tapi kalimat pemikiran sendiri. Artinya Petrus itu berasumsi sendiri gitu loh. Berbeda ketika Yohanes menulis di 10:27, itu kalimat Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Gitu loh Bang. Jangan saya enaknya. Itu tidak pengaruh. Misalnya begini. Oh, tidak pengaruh bagaimana? Penafsiran sendiri tidak pengaruh. Ya, itu terus itu bukan moderator suruh diam dulu. Tidak bisa begitu. Enak aja loh. Main samber aja. Ya. Diam ya gini. Itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya bagaimana? Iya, kamu diam dulu. Aduh, anak satu nih. Moderator bisa suruh diam dulu nggak nih anak satu nih? Di situ yang didengar oleh Yesus yang menuruti kata-kata Yesus. Kalau kata-kata Petrus, pemikiran Petrus saya nggak mau. Ya, itu kan begitu. Gimana sih? Gini ya. Misalnya gini. Yesus ngomong gini. Aku adalah raja. Petrus dengar karena Petrus berkata kami saksi mata, kami mendengar langsung, ya. Kami mendengar langsung. Petrus mengatakan begitu. Nah, Petrus menyampaikan ucapan Yesus, lalu Petrus bersaksi tentang Yesus, itu sama kapasitasnya. Sama, karena begini, karena mereka sama-sama bersama-sama dengan Yesus, ya. Karena mendengar langsung ucapan Yesus juga bisa dibohongin. Kata Yesus, aku bukan raja, bisa aja, bisa, walaupun itu ucapan Yesus. Karena setan pun bisa mengatakan begini, inilah ucapan Yesus. Inilah ucapan Yesus, jutaan setan bisa membuat kalimat seperti itu. Jadi inilah ucapan Yesus, ataupun Petrus mengatakan Yesus ada raja, itu sama kapasitasnya. Kenapa sama kapasitasnya? Karena mereka ada di tempat, ada di depan mata. Itu. Ya, karena kalau hanya mengatakan ini ucapan Yesus pun bisa, setan juga bisa kok. Oh, ini ucapan Yesus, ini ucapan ini bisa, setan bisa. Jadi itu ada pengaruhnya. Yang paling berpengaruh adalah kalau mereka bersama-sama dengan Yesus. Saksi mata. Udah belum? Lalu begini. Rasul Petrus sebagai murid Yesus yang mendengar langsung ucapan Yesus, itu lebih punya power menjelaskan ajaran Yesus daripada kamu. Kenapa? Kamu ini tidak bersama-sama dengan Yesus. Kamu baru lahir kemarin. Ya. Jadi kamu tidak punya power sedikit pun. Kamu tidak punya alasan yang kuat untuk membantah siapa Petrus. Tidak punya alasan sedikit pun. Ibarat kata gini, kamu ini ngaku-ngaku orang kaya tapi duit kamu nggak ada. Jadi kamu nggak ada alasan sedikit pun karena kamu baru lahir kemarin. Oh, udah lalu belum? Kamu baca-baca Alkitab, lalu kamu menjelaskan ucapan Yesus tanpa tuntunan dari rasul-rasul, kamu nggak punya dasar sama sekali.
Gantian Pak Luga. Silakan, bantah. Ya, bukan bantah gini Bang, di situ kan jelas rulesnya. Kalau Kan saya kali bilang, kalau dulu itu aku pun ngomong ucapan ditabrak Yesus. lagi nih. Ya. Gimana sih orang ngomong ditabrak terus, kamu ngomong aku diemin, ada orang ngomong ditabrak. Iya, oh, makanya jangan diulang-ulang lagi pertanyaannya. Udah dijelasin, ditanya lagi itu, jangan diulang-ulang. Saya nggak ulang-ulang. Aku kan hanya mendengar apa yang Yesus bilang seperti itu tadi. Terserah Petrus mau Yohanes bernarasi, terserah. Ya. Mau mengatakan Yesus bagaimana, terserah. Kan gitu. Terserah menurut Petrus begitu, terserah. Menurut Iya terserah, tetapi ucapan Petrus lebih berbobot dari kamu karena kamu nggak ada di tempat. Tunggu dulu, saya mau ngomong jadi tabrak. Iya, kamu Ya, intinya satu-satu, kamu nggak ada di satu-satu. tempat, bro. Satu-satu Kamu dulu nggak ada di kalau bicara, tempat. Omongan satu-satu. kamu tuh sampah. Oh berarti Ya, satu-satu ya. Yang lainnya tolong ditahan untuk bicara. Karena Silakan tidak dibuka, ada kamu di tempat. Luga, kamu Omongan terlalu banyak kamu bicara tidak punya ini. dasar yang kuat. Silakan Nggak ada di tempat Pak Sugito soalnya. dibuka mic-nya. Omongan Dibuka. kamu kecuali kamu ada di tempat kejadian, maka saya dengerin kamu. Tapi karena kamu nggak ada di tempat kejadian, ya saya mau nggak mau dengerin Petrus. iya tunggu dulu Oke, saya sudah. mau Bentar. terus Sudah, Luga, sudah? Ya, Kalau sudah silakan, Gito, Mas Gito. ini Bang Loga, Ya, Jangan ditabrak ya, jangan ditabrak. memang di situ murid Yesus semuanya itu kumpul, taruhlah setiap hari tidur pelukan udah dengan Yesus nggak apa-apa terserah iya, kan. iya. Ibaratkan itu kan pemikiran dari murid Yesus yang Bisa salah dinarasi. kan? Jangan Bisa salah ditabrak, kan? jangan ditabrak. Nanti bisa dijelaskan. Jangan ditabrak dulu. Silakan, Mas Gito. Itu di situ kan udah jelas. Mau Ya. kata menurut Petrus itu bagaimana terserah, seperti saya bilang tadi. Mau kata Yohanes begitu terserah. Tapi di situ Yesus peling, wanti-wanti gitu loh. Yesus itu wanti-wanti. Ya. Bahwa aku hanya mengenal domba-dombaku karena mereka mendengarkanku. Artinya mendengarkan suara Yesus ini loh yang dia terima. Bukan mendengarkan suara dari eksegesis si Petrus. Bukan menerima apa yang dikatakan oleh Yohanes pribadi atas dasar pikiran pribadi. Ya. Tapi dikatakan bahwa aku mengenal domba-dombaku sebab mereka mendengarkan suaraku gitu loh. Ya. Di situ itu siapa? Yesus kan. Nah, ketika aku mendengarkan suara Yesus, maka hanya yang kuterima itu ketika orang mengutip kata-kata Yesus dimasukkan di dalam buku. Contoh, seperti ketika Yohanes mendengarkan Yesus berdoa yang tertulis di Yohanes 17:3 dan lain sebagainya sampai Yohanes 1 sampai 26 itu. Yohanes 17 nomor 1 sampai 26 itu Yesus berdoa, kemudian didengar oleh Yohanes, kemudian ditulis. Nah, itu artinya kata-kata Yesus. Itu aku percaya. Tapi ketika Yohanes bernarasi sendiri, bereksegesis, menilai Yesus, itu aku nggak percaya. Karena di situ oleh Yesus terima itu adalah kata-kata Yesus kan gitu loh Bang. Buktinya mana? Oke, udah ya cukup ya. Cukup ya, cukup. Yo, silakan Oke, Luga. cukup ya. Nah gini ya. Itu kan ucapan yang didengar langsung oleh rasul-rasul. Lalu kamu bilang itu kan bisa salah, bisa salah. Betul bisa salah. Bukan cuma dia aja yang salah, kau pun bisa salah. Iya kan? Salahnya Petrus samanya salah kau, lebih besar salah kau. Petrus hidup bersama Yesus, kau tidak hidup bersama Yesus. Bedanya 4.000 tahun. 2.000 tahun kau jaraknya sama Yesus. Kau bilang Petrus bisa salah, apalagi kau juga bisa salah. Terus saya hanya mau mendengarkan ucapan Yesus. Kau bilang, ya Petrus juga mendengarkan ucapan Yesus langsung kok, lebih kuat dia. Kau mendengarkan ucapan Yesus dari buku. Petrus mendengarkan ucapan Yesus langsung, lebih kuat Petrus. Tapi kan Petrus juga bisa salah, ya sama, kau juga bisa salah. Kalau kau udah sama-sama salah, lalu siapa yang lebih kuat? Lebih kuat Petrus karena dia menangnya dia ketemu langsung sama Yesus. Oh saya kan mengutip ucapan Yesus, mengutip ucapan Yesus. Kau pun mengutip ucapan Petrus juga dari tulisan Petrus, dari tulisan Yohanes, sama aja. Jadi tetap omongan kau nggak ada gunanya. Udah. Aku nggak motong tadi loh. Ya udah, silakan. Ya, silakan aja. Jangan tabrakan ya, jangan ditabrak. Oke, diam Luga. Oke, silakan. Sampai capek.
berdoa, aku kan nggak nyalain Petrus. Dari tadi aku nggak pernah nyalain Petrus, nggak pernah nyalain Yohanes. Kok nggak nyalain? Lo udah nyalain dia kok, tadi lo bilang posisi Jangan Petrus bisa ditabrak, salah, jangan yang benar ditabrak, itu jangan Yohanes. ditabrak, Kak, jangan ditabrak. Ayo, Kak, Mas Gito, silakan. Saksi sini mendengar semua, aku nggak nyalain. Cuma terserah mereka berpikir Terserah, oke. saya, tapi aku berpegang apa yang dikatakan oleh Yesus, gitu. Berpegang apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa yang akan diterima oleh Yesus seperti tertulis Yohanes 10:27 adalah orang yang mendengarkan kata-kata Yesus. Nah, kalau kita telaah di dalam Bible, itu banyak kata-kata Yesus, banyak itu yang ditulis oleh murid Yesus. Walaupun penulisnya bukan satu orang, bahkan orang lain tidak masalah. Yang penting itu adalah kata-kata Yesus, itulah yang aku terima. Ketika mereka bernarasi sendiri, menilai Yesus, kemudian bereksegesis, itu terserah mereka. Dan aku tidak akan mengikuti mereka. Karena di situ aku dibatasi ketika Yesus mengatakan seperti itu. Apalagi ada tambahan ini. Ada tambahan ya. Di dalam Yohanes 14:15 dikatakan bahwa apabila kamu mengasihi aku, maka kamu akan mendengarkanku dan menuruti segala sesuatu yang aku perintah. Jadi aku tidak akan mendengar dan perintah dari orang lain selain Yesus di situ. Itu Yesus. Lagi tertulis jelas lagi di Matius bab 2 nomor 28 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa suruhlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Maka yang aku jalankan itu adalah ajaran Yesus, bukan ajaran para murid. Karena di situ yang selalu ditegaskan adalah Jangan terlalu panjang, ntar saya nggak nangkap. Poinnya sampai dapat poin. Di situ yang ditegaskan adalah selalu ke diri pribadi Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan dengarkan itu suara Yohanes, dengarkan itu suara Petrus, nggak pernah. Jadi maka di situ yang aku jadi pegangan adalah salah. Oke, udah cukup ya. Yesus sudah memberikan statement kok. Barang siapa yang menolak ajaran kamu, dia menolak aku. Barang siapa yang menolak kamu, dia menolak aku. Itu udah hukumnya Yesus, undang-undangnya itu. Di mana itu ditulisnya? Ada. Aku mengutus kamu sama seperti Bapa mengutus aku, dan barang siapa menolak aku, ya menolak Bapa. Barang siapa menolak kamu yang 12 ini, dia menolak aku. Itu hukumnya. Undang-undangnya itu. Siapa yang tidak mendengarkan kamu, kubunuh, kata Yesus. Jadi itu sudah diberikan, itu jadi undang-undang. Siapa yang tidak mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut yang 12 ini, kubunuh. Ada ayatnya. Nah, makanya Yesus berkata, Yohanes, kau bilang Yohanes 17 ayat 3. Kalau Yohanes hidup, dia bisa tanya sama kau. Kenapa jadi lo tawan lo daripada tulisan gua? Itu kan penulisnya Yohanes. Yohanes 17 ayat 3. Nah, coba kamu baca tulisan Yohanes selanjutnya. Enggak ada tuh. Penafsirannya enggak ada seperti itu. Kenapa kamu jadi lebih tahu ajaran penulisnya, lebih tahu kau daripada sang penulis? Enggak lucu dong. Kita lebih tahu ajaran orang daripada orang yang nulis. Enggak masuk akal itu, namanya orang gila itu. Karena Yohanes di dalam 1 Yohanes mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di surat Yohanes pasal pertama, surat Yohanes pasal kedua, surat Yohanes pasal ketiga, dan kitab Wahyu, itu kan tulisan Yohanes. Kenapa kok ajaran yang kau comot, Yohanes 17 ayat 3, itu kau ambilkan dari tulisan Yohanes. Tiba-tiba kau artikan, itu namanya pasal penipuan, 378 jatuhnya. Kau ambil kitab orang, kau tafsirkan sendiri tanpa izin orang itu. Sementara kitab-kitabnya itu tidak pernah mengajarkan seperti yang kau ajarkan. Mati kau. Terus yang kedua, begini. Kau tidak bisa mengajarin orang. Murid-murid Yesus kau nggak bisa ajarin. Karena mereka udah dipilih sama Yesus. Kau nggak bisa ngajarin mereka. Kenapa kau milih Yesus saja yang pilih mereka kok? Kan katanya gini. Tuhan, kami mau mundur. Loh, aku yang memilih kamu yang 12 ini loh. Bapakku yang memilih kamu yang 12 ini loh. Dan kamu akan duduk di atas 12 tapak. Kalau mereka duduk di atas 12 tapak, kenapa lo jadi ngajarin mereka? Emang lo dapat kata apa dari Yesus? Dapat apa kamu dari Yesus? Udah dapat belum? Udah dijanjikan belum? Nggak ada kan? Nah makanya kamu jangan ajarin orang yang lebih tahu siapa Yesus daripada kamu. Udahlah, tidur aja lah. Udah, dan ya. Kita kasih waktu 3 menit ya. Iya, oke sih. Mulai. Pertama aku tidak pernah menafsirkan 17:3. Ini pertama ya. Ngomong sorry dulu nih. Iya, nggak apa-apa. Ini yang ngomong siapa sih namanya?
Udah, Saya ini emang- udah waktu berjalan, jangan direbut. Iya, saya nggak pernah nafsir 17:3. Saya juga tidak pernah murid, kan gitu. Tadi dituduh begitu masalahnya, saya dituduh menafsir 17:3, dituduh saya mengajari murid, tidak. Tapi di situ saya berpegang apa yang dikatakan Yesus. Ya, Yesus mengatakan bahwa yang mau oleh Yesus diterima menjadi umatnya atau dombanya adalah orang yang mendengarkan Yesus. Jadi saya nggak nafsir di situ. Saya hanya menerima apa yang dikatakan Yesus. Kecuali selain itu saya nggak mau karena memang ada rulesnya gitu loh, Bang. Kalau tidak ada rulesnya ya bisa jadi saya terima apa yang dikatakan oleh murid Yesus. Di situ saya dibatasi oleh kata-kata Yesus bahwa saya hanya mendengar apa yang Yesus katakan. Selain itu karena oleh Yesus nggak diterima ya terserah, Bang Luga mau mendengarkan Petrus, mau mendengarkan eksegesis Yohanes ya terserah. Kan gitu. Saya nggak ngajarin murid Yesus, saya juga tidak menafsir Yohanes 17:3. Saya hanya berpegang pada yang dikatakan oleh Yesus antara lain di 14:15 Yohanes, di Yohanes 10:27, di Matius 28:20 dan lain sebagainya. Kan gitu. Sedangkan semua ajaran Yesus tidak ada satupun mengajarkan untuk menuhankan dirinya. Semua dari eksegesis yang dilakukan oleh murid Yesus dan sampean. Itu yang tidak saya terima. Karena itu eksegesis. Bukan yang pernah diajarkan oleh Yesus. Seperti kamu bilang juga, kalau tidak diajarkan jangan dilakukan. Pernah Yesus mengajarkan untuk beribadah kepada dirinya? Tidak pernah. Bahkan di Matius 15:9 dikatakan, percuma kamu beribadah karena itu perintahmu adalah perintah dari manusia. Kan gitu. Bahkan kalau dibaca dari ayat 17 sangat ngeri itu, Bang. Sungguh benar nubuatnya saya tentang kamu, bahwa kamu ini orang-orang munafik. Kamu memuliakan aku dengan bibirmu, tetapi jauh hatimu daripada aku. Percuma ibadahmu kepada aku, karena itu perintah dari manusia, kan gitu. Jadi ketika saya baca Yohanes 10:27, saya hanya akan mendengarkan dan menerima apa yang dikatakan Yesus. Terserah mau Petrus mau menafsirkan bagaimana, mau menilai Yesus bagaimana, terserah mereka. Saya nggak ngajarin. Cuma yang saya jadi batasan, saya hanya mendengarkan apa yang Yesus katakan karena memang dibatasi oleh Yesus. Kan gitu loh, Bang. Monggo Bang Luga, silakan. Oke. Kamu sebenarnya bunuh diri. Ya, kamu sebenarnya menyerahkan dirimu untuk dibantai. Kalau kamu ingin mengajarkan tentang Yesus, kamu jangan comot ayat orang. Ntar orang itu marah. Orang itu ngejar kamu nanti. Ya, kamu mencomot kitab Yohanes, kecuali kamu ambil dari Al-Quran, nah kamu lebih aman. Kalau kamu nyomot kitab Yohanes, katakanlah Yohanes masih hidup. Oke, apa yang lu ajarin? Ini, lo kan ngambil dari tulisan gua, kata Yohanes. Ya, kenapa lo ambil dari tulisan gua? Maksud gua kan gak kayak begitu. Kenapa lo jadi begini? Kena lo, habis lo. Yohanes itu bisa nuntut kamu. Kamu ngambil Yohanes 17 ayat 3, tulisan gua lo ambil. Tapi artinya bukan seperti itu. Dari mana kita tahu artinya? Ada tulisannya selanjutnya. Yohanes 1, surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Enggak sama tuh artinya lo. Berarti lo udah mencuri punya dia. Mati lo nya. Kecuali tulisan Yohanes dari 1, 2, 3 sama dengan yang lo bilang. Nah itu lo menang. Karena Yohanes sendiri pun mengatakan Yesus adalah Tuhan di 1 Yohanes 1, 2, 3 dan kitab Wahyu. Itu kan tulisan Yohanes juga. Berarti lo mencuri sekarang, mencuri. Maling namanya. Maling tuh ayat orang. Kalau ada Yohanes lo bisa dijeblosin ke penjara lo. Gila nih anak nih ngambil kitab gua, artinya nggak nanya-nanya gua, artinya dia tanya sama si Ucok katanya gitu. Ini kalau Yohanes emosi ini digetok lo pala lo. Bener. Wah, asam nih orang. Nah, terus yang kedua. Oh iya, lanjut. Kita masih Ya, lanjut. Terus yang kedua, Yesus itu juga sudah menetapkan 12 orang. 12 orang itu artinya kalau dia menetapkan wajib dipercaya. Kalau nggak dipercaya ya bubarin aja 12 itu. Kan Yesus berkata kamu akan dapat 12 tahta. Artinya itu udah harga mati bro. Barang siapa yang menolak kamu, dia menolak aku. Nah sekarang lo percaya nggak omongan dari 12 murid? Nggak ada yang lo percaya satupun. Ya udah, lo mati udah. Siap-siap aja serahin pantat lo ditusuk-tusuk. Jadi
Dijelaskan, barang siapa yang menolak kami yang mengutus aku. Yohanes juga ngomong kok, barang siapa yang tidak mendengarkan kami. Ada, lo baca 1 Yohanes enggak ada lo baca. Ada lo baca kitab Wahyu enggak ada lo denger. Lo enggak mau denger kan? Lo bilang mimpi lah segala macam. Ya udah, lo nolak rasul-rasul ya udah, lo beserta kerajaan lo ke lautan api aja. Gitu. Ya sudah ya. Oke, saya riset. Ya silakan. Gini, Begitu. Bang. Mau tadi Yohanes datang padaku misalkan protes, kamu udah ngambil surat tulisanku, kamu sembarangan dan sebagainya, dia marah-marah toh. Aku jawabnya gini, Bang, loh aku kan dengerin kata yang ditulis oleh abang ini, Bang Yohanes, katanya Yesus hanya mau mendengar apa yang Yesus katakan, kan gitu. Nah ketika aku kan sudah disuruh oleh murid Yesus, ya saya akan bilang lagi, Tuhan Yesus, Tuhan, ini Pak Yohanes bereksegesis Tuhan, padahal saya harus mendengarkan apa yang ditulis oleh Yohanes tentang Anda, Bapak, yang akan diterima menjadi umatnya Anda ini hanya orang yang mendengarkan Anda. Maka ketika Yohanes menulis ini dari pemikiran sendiri, penilaian sendiri terhadap Anda, saya nggak mau. Gitu saya jawabnya, Bang. Jadi dipukul deh aku. Karena aku mencintai Yesus seperti yang Yesus katakan. Apabila kamu mencintai aku, maka kamu akan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Sedangkan penilaian tentang Yesus Tuhan itu tidak ada dalam perintah Yesus. Terus ibadah kepada Yesus tidak ada dalam perintah Yesus. Semua berdasarkan eksegesis sendiri dari murid-muridnya itu. Makanya murid-muridnya protes ngamuk kepadaku. Tinggal aku berdiri di belakang Yesus bilang, Tuhan Yesus, itu mereka itu. Katanya Yesus Tuhan, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan. Padahal aku mendengarkan apa yang Yesus katakan seperti ini. Ya mereka digampar lah oleh Yesus lah. Gimana sih? Karena aku kan mendengarkan yang Yesus ajarkan. Aku mendengarkan apa yang Yesus lakukan. Menyentuh apa yang Yesus kerjakan kan gitu. Ya mereka yang digambar sendirilah sama Yesus, gimana sih? Karena aku mendengarkan Yesus, aku mencontoh Yesus, menirukan kan gitu. Ketika Yesus sujud kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, aku ikut sujud seperti Yesus berdoa kepada Allah. Kan seperti itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa Allah itu sesungguhnya satu-satunya yang benar, aku ikutin, aku percaya. Ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya utusan Allah, aku ikutin. Kan gitu. Ketika murid-murid Yesus bereksegesis Yesus Tuhan, ya terserah mereka. Aku gak mau, ya jangan dipaksa karena aku mengikuti Yesus kan gitu. Aku gak nyalain, cuma terserah mereka saja. Kan gitu Bang Lu. Gak ada yang menyalahin, gak ada yang menafsir. Di sini sesuai apa yang Yesus katakan. Gitu loh Bang Luga. Gitu belum? Jadi, jangan dituduh aku nafsir, aku gak nafsir Bang Luga. Dan aku tidak menyalahkan mereka, enggak. Aku cuma bilang terserah mereka tuh. Begitu Bang Luga, silakan. Begini ya, kalau memang lo lebih pintar dari murid Yesus, kenapa nggak lo aja yang masuk di dalam 12 murid itu? Itu udah salah Yesus pilih mereka tuh. Apalagi Bapak lebih salah lagi. Bapak memerintahkan Yesus memilih 12 yang tolol. Yang salah nih bukan Yesus, bukan 12, Bapak yang salah. Bapak mengutus Yesus memilih 12 orang tolol. Yang lebih pintar ternyata si lontong ini. Harusnya lo yang jadi murid Yesus. Udah nyerang-nyerang pribadi. Iya dong. 12 rasul salah. Sementara 12 rasul ini yang memilih Yesus yang utus Bapak. Berarti yang paling salah Bapak. Biar Bang. Ya. Yang paling benar dia nih. Ini. Yang penting enggak harusnya kita. Jadi Tuhan. Di lautan api sono jadi Tuhan. Bagus Bang. Gue lagi ya. Gue lagi ya. Bapak lanjut. mengutus Yesus untuk memilih 12 orang. Ternyata 12 itu karong bodoh kata dia. Berarti yang bodoh di sini adalah Yesus. Udah pasti bodoh karena salah milih orang. Yang lebih bodoh lagi Bapak. Pakai ngutus-ngutus dari surga udah jauh-jauh untuk cuma memilih 12 orang tolol. Karena ada yang lebih pintar nih di Indonesia nih. Nggak tahu tempatnya di mana bro? Alamat di mana nih? Pasuruan ya? Wah, Cilacap. ternyata ada yang lebih pintar dari Bapak. Cilacap. Minta alamat lagi. Cilacap Bang. Ini kayaknya ada yang lebih pintar dari Bapak nih. Karena Bapak nih, karena lo lebih pintar dari gua, ya udah lo masuk ke
Pantatnya Lucifer aja loh si tenggelam. Bapak itu memilih Yesus itu artinya sudah memilih. Kalau udah memilih pilihannya salah itu yang resiko Bapak. Sama. Kalau Yesus memilih 12, 12-nya gagal, yang gagal Yesus karena yang mengutus Yesus, yang milih Yesus, berarti seorang Yesus salah milih. Nah, di sini siapa yang salah? Apakah Bapak? Apakah Yesus? Apakah 12 murid? Yang salah bukan 12 murid, yang pasti lo yang salah. Ya. Jadi kerajaan itu begitu, bro. Kalau kerajaan, kalau dia udah memilih, itu udah resiko. Kalau lo salah berarti gua hancur. Itu kerajaan namanya. Makanya disebut kerajaan Allah. Jadi kalau misalnya utusannya hancur, ya pasti yang utus juga hancur. Makanya dia harus memilih orang supaya nggak main-main. Nah, kalau memilih yang, makanya Yesus memastikan kamu akan duduk di atas 12 tahta. Artinya sudah dijamin sama Yesus. Jadi tidak mungkin salah. Jadi yang pasti di sisi salah di sini adalah ya pasti lo lah sama kerajaan. Udah, cukuplah cukup panjang lah. Udah. Ya. Karena aku bilang Bang, udah ya. Udah ini oke. Selesaikan dulu. Aku ya Bang ya. Nah, gini Bang. Namanya Kan dari kerajaan itu nggak bisa seperti itu mainannya. Aduh, ini udah dikasih timer udah. udah Kasih dikasih timer lo itu. Oke, Gini, lanjut. Biar nggak kacau ya. Satu-satu ya. Silakan kita lihat Iya, timernya kan itu loh ya. gini. Aku kan tadi nggak pernah nyalain murid Yesus loh Bang. Sama sekali loh aku nggak pernah nyalain. Yang nyalain malah sampean itu. Saya nggak nyalain. Saya hanya bilang terserah mereka. Kan gitu. Nah, ketika para murid Yesus ini katanya dipilih oleh Yesus mengajarkan apa yang Yesus lakukan, walaupun itu ditulis atau diperintahkan oleh istilahnya disampaikan oleh murid Yesus, ya aku terima Bang. Contoh seperti ketika Yesus berbicara yang disampaikan oleh Yohanes di kitab Yohanes bab 7 nomor 28, Bapak dikatakan di sana bahwa Dia Allah yang benar, tidak kamu kenal. Tetapi dialah yang mengutus aku, gitu kan. Itu aku terima, walaupun itu tulisan Yesus, tulisan Yohanes. Dan berita yang diajarkan oleh Yohanes di situ. Karena itu narasi yang dari Yesus. Artinya Yohanes itu betul. Karena menyampaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Lagi ketika Matius menyampaikan, ini mengajarkan atau menuliskan sama saja, menyampaikan. Ketika Matius menjelaskan ketika Yesus lagi bersujud dan berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah di situ. Yesus duduk sujud berdoa kepada Tuhannya. Aku terima dan itu aku ikutin itu. Itu kan ajaran dari Matius itu. Sekalipun bisa mengajarkan, tapi itu dari Yesus. Itu artinya Matius nggak salah di situ. Lagi ketika Markus mengatakan di situ dijelaskan nomor 12 bab 12 ayat 29 sampai 31 itu. Aku ikutin juga itu walaupun itu dari Markus. Karena apa? Itu ajaran Yesus. Sekarang dari Yohanes ini. Yohanes mengatakan juga, mengajarkan juga lewat tulisannya yang tertulis di Yohanes 17 dari ayat 1 sampai 26. Di situ Yesus lagi berdoa kepada Bapaknya. Berdoa untuk 12 muridnya ini. Ya aku ikutin lagi. Itu kan ajaran Yohanes itu. Nah, yang saya nggak mau ajaran dari murid, tapi tidak bersumber dari Yesus, tapi bersumber dari pemikirannya sendiri, gitu. Tapi ketika mereka mengajarkan sesuatu yang diajarkan langsung oleh Yesus dan mereka langsung sampaikan ini kepadaku, maka aku ikutin. Karena di sana narasi pembatas. Pembatasnya apa? Pembatasnya adalah apabila kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Pertama, pembatas yang kedua, aku mengenal domba-dombaku, sebab mereka mendengarkan suaraku. Artinya suara Yesus yang disampaikan oleh murid-muridnya. Itu yang aku dengarkan. Itu loh. Tapi ketika mereka menyampaikan sesuatu hal yang berdasar dari eksegesis sendiri, penilaian sendiri terhadap Yesus. Oke, gini ya. Oke, cukup ya. Nah, gini. Itu kan buku orang. Kenapa jadi lo yang lebih tahu isinya mana dari Tuhan mana enggak? Lo kan lucu, buku orang tapi lo yang lebih tahu isinya gitu loh. Inilah orang yang paling aneh di dunia. Lo masuk ke rumah orang tapi lo menentukan mana yang boleh dipegang. Misalnya lo datang ke rumahnya orang ya.
Lo bisa menentukan, oh ini bisa dipegang, ini nggak bisa dipegang. Lalu lo peganglah payudara istri orang, akhirnya lo dipukuli sampai mati. Yang menentukan rumah tangga orang adalah orang itu, bukan lo. Itu adalah bukunya Yohanes, dan yang menentukan buku Yohanes mana yang dari Tuhan, mana yang Tuhan, itu bukan kamu. Masa kamu menentukan buku orang tanpa seizin orang itu sih? Dia kan menulis. Harus lo izin dulu sama orang itu. Pak, ini saya mau tahu nih, mana yang dari Yesus, mana yang enggak. Lo pernah ketemu enggak sama orangnya? Enggak. Tapi lo tahu dari mana? Ini ya Yesus, ini enggak, ini. Lo tahu dari mana? Masa lo lebih tahu isi pikiran orang dari orangnya sendiri? Kan lucu. Sama seperti lo masuk ke rumah orang. Lalu dia bilang, oh ini bisa dipegang, ini nggak bisa dipegang. Apa yang bisa dipegang? Meja. Apalagi yang bisa dipegang? Payudara istri bapak. Oh, dipukulin lo. Jadi bukan lo yang menentukan mana yang benar, mana yang enggak. Bukan lo yang nentuin. Satu, lo nggak hadir di situ. Lo belum lahir. Lo dasar apa? Lo menentukan ini yang salah, ini yang benar. Dasar apa? Kan nggak ada. Lo cuma ngomong doang. Ini kalau lo kayak begini nih bahaya lo. Menentukan orang ini ucapan Yesus, ini yang sesuai dengan ucapan Yesus, ini enggak. Kan bukan lo yang nentuin. Yang nentuin itu adalah orang itu. Karena orang itu ketemu Yesus. Masa lo menentukan mana yang benar dari ucapan Yohanes? Oh, ucapan di ayat ini benar. Ucapan ini tidak benar. Ini benar, ini tidak benar. Atas dasar apa lo menentukan? Ketemu Yesus juga enggak. Punya mujizat juga enggak. Lo atas dasar apa? Atas dasar apa sebenarnya? Datang lo ke rumah orang. Oh, mobil ini bukan punya kamu ya. Mobil ini punya saya. Loh, siapa lo nentuin harta orang? Lama-lama lo nggak lapor polisi. Makanya atas dasar apa lo menentukan ini yang bukan ucapan Yohanes? Nggak ada dasar. Pertama, lo belum lahir di situ, lo belum tahu siapa. Kedua, lo kagak punya mujizat. Jadi nggak bisa lo menentukan ini salah, ini tidak. Yang menentukan orang itu ya orang itu. Kalau lo tidak mau percaya, jangan pakai kitabnya dia. Bang, saya nggak mau percaya Yohanes, ya udah lo pakai kitab lain. Tapi kalau lo pakai kitab Yohanes, bukan lo yang menentukan. Dia yang menentukan. Karena yang lo pakai kitab orang. Jangan kitab orang lo pakai, lo yang nentuin, nggak bisa. Itu sama juga dengan lo masuk ke rumah orang, lo tanya, yang lo ngatur, ini yang bisa dipegang, ini. Tahu-tahu lo salah megang, lo hancur gitu. Jadi jangan. Tidak punya dasar lo untuk menentukan, oh ini salah bang, ucapan Yohanes ini benar, ucapan ini salah, ini yang saya dengar, ini Yohanes lagi mabuk. Lo tahu dari mana dia lagi mabuk nulis itu? Emang lo ada di tempat kejadian? Nah, jadi yang semua yang lo lakukan itu cuma pencurian sebenarnya, maling banget. Udah, aku jawab ya. Aku jawab ya. Kan mana temannya? Kok nggak ada temannya sih? Makan Bang Lugat nama dasarku apa kan gitu. Maka saya jawab ini. Dasarku ya tulisan itu sendiri yang mengatakan ini kata-kata Yesus, bukan kata-kata pribadi Yohanes. Contoh nih, di Yohanes 7 seperti tadi saya bilang. Maka Yesus berkata pada orang banyak, katanya. Nah, itu artinya kan kata-kata Yesus itu. Setelah dari katanya itu kan kata-kata Yesus. Artinya yang saya narasikan adalah kata-kata Yesus. Yang aku pilih kata-kata Yesus. Saya nggak sembarangan ngambil karena saya punya dasar. Tertulis di situ. Bahwa ini kata-kata Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Itu yang saya ambil. Itu dasarnya. Kata-kata Yesus yang mana? Karena Yohanes sendiri. Loh itu tadi di Yohanes 7 dari nomor yang pertama itu. Kata-kata Yesus itu kan. Yang bukan kata-kata Yesus yang mana? Yang bukan kata-kata Yesus ya seperti di Yohanes 1 bab 1 itu bukan kata-kata Yesus. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Dari tulisan itu. Dari tulisan itu. Dari penilaian Yohanes tentang Yesus. Itu penilaian Yohanes sendiri. Kalaupun itu tulisan dari Yohanes. Sedangkan Yohanes ketika menulis di kitab Yohanes bab 7 dikatakan. Yohanes sendiri mengatakan ini. Tertulis di situ. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, artinya. Ya, dia kan katanya ada dasarnya. Dia kan ngomong itu kata saya, betul, bentar ya. Dia Nah, kan itu tunggu dulu, saya selesaikan, tunggu dulu. Tadi Anda ngomong juga, aku diem toh. Ini karena
ya tadi kan Anda bilang, bahwa aku nggak punya dasar. Ya ini dasarku. Yohanes sendiri menulis ketika akan menarasikan kata-kata Yesus, dia menulisnya di situ. Ini kata-kata Yesus, dia tulis. Ketika tidak ada keterangan bahwa ini kata-kata Yesus, artinya adalah Salah, jadi penilaian. salah. Salah gimana? Dia kan Salahnya sedang di- bersaksi. Jadi kalau bersaksi dia salah, kalau dia memang mengatakan ini kata Yesus berarti benar gitu. Ya itu yang saya tidak terima, kesaksian tentang Yohanes sendiri menilai Yesus demikian. Itu saya nggak mau karena dihalangi oleh kata Yesus. Lalu kau dari mana tahu kalau itu kata Yesus itu jadi benar? Dari mana tahu? Kenapa itu Loh. bisa benar? Loh ya dari apa yang Ya, dikatakan kalau Yesus? misalnya iblis mengatakan itu kata-kata Yesus, beginilah kata Yesus, kamu percaya kalau iblis yang nulis? Loh kan sudah saya bilang, kan murid Yesus itu kan 12, kata sampean Yohanes salah satunya, kan gitu. Lah ketika Yohanes mengutip kata-kata Yesus, itu yang aku terima ketika aku Dari mana kamu tahu kalau Yohanes menceritakan suatu kesaksian itu jadi salah? Kalau Yohanes menulis Yesus berkata jadi benar, kalau Yohanes bersaksi dia jadi salah, itu dasarnya apa? Tunggu dulu, saya nggak pernah menyalahkan. Ya catat sekali lagi ya. Aku kan selalu bilang terserah dia kalau mau bersaksi tentang Yesus. Saya nggak nyalahkan di situ. Pahami itu dan dicatat baik-baik. Saya nggak nyalahkan. Yang menjadi tolok ukur bagi saya ketika Yesus mengatakan bahwa aku mengenal domba-dombaku karena mereka Kamu juga mendengar. tahu itu kan dari Yohanes, kenapa di situ kamu percaya, giliran Yohanes bersaksi kamu nggak percaya? Karena yang dikatakan oleh Yesus, yang diterima oleh Yesus, kata-kata Yesus, bukan kata-kata Yohanes. Oh, jadi Yohanes melawan, Yohanes setelah mendengar langsung ucapan Yesus, lalu dia melawan ucapan Yesus gitu? Bukan melawan, dia Jadi dia melawan dirinya kan? Bentar, gantian aja ngomongnya. Udah dulu ya. Dia gini. Jangan dikatakan melawan, saya tidak pernah mengatakan melawan. Loh, kamu Saya kan mengatakan Yohanes menulis Yesus berkata akulah terang dunia. Kalau kata-kata Yesus saya percaya, Bang. Nah, Iya terus? ini kan Yohanes nih ngomong lagi nih. Menurut saya Yesus itu Tuhan. Nah, karena bukan Yesus yang ngomong, saya nggak percaya, Bang. Padahal orangnya sama. Giliran Yohanes berkata Yesus mengaku aku adalah terang, saya percaya. Karena Yohanes menuliskan Yesus berkata aku adalah terang. Tapi giliran Yohanes berkata Yesus adalah terang, dia pengakuannya sendiri, saya nggak percaya. Padahal Yohanes juga yang menulis Yesus aku adalah terang, kamu percaya. Padahal Yohanes bersaksi Yesus adalah terang, kamu nggak percaya. Orang stres apa? Sayur. Gantian ngomong. Boleh gantian enggak? Sumbernya sama nih. Misalnya gini. Iya dengar. Yohanes berkata, Yesus berkata, aku adalah terang. Saya percaya, Bang, karena kata Yohanes itu kata Yesus. Lalu Yohanes ngomong lagi, menurut aku Yesus itu adalah terang. Salah, Bang. Padahal sama kalimatnya. Nah, gini Bang, denger. Yesus kan di situ yang tertulis di kata-kata Yesus kan akulah terang dunia. Kan gitu. Iya kan? Lo percaya. Tapi kalau Yohanes berkata aku adalah Yesus adalah terang dunia, lo nggak percaya. Kenapa? Karena Yohanes yang ngucapin. Iya, ketika Yohanes mengucapkan Yesus terang dunia, aku percaya. Tapi ketika Yohanes mengartikan, kamu tahu Yohanes mengatakan Yesus berkata aku terang dunia kan dari Yohanes juga. Tunggu dulu ngomongnya gantian. Tunggu dulu. Saya percaya ketika Yohanes mengatakan Yesus terang dunia. Tapi ketika Yohanes mengatakan Yesus Tuhan, saya tidak percaya karena beda antara terang dunia dengan Tuhan. Itu loh. Mudah nggak? Nah, Yohanes mengatakan Yesus adalah firman. Kau nggak percaya? Nah, ya percaya. Yohanes. Nah, sekarang kan begini. Yang menentukan tulisan orang benar itu bukan kamu, tetapi dia sendiri. Kecuali kalau kamu nggak percaya tulisannya. Kau percaya tulisan Yohanes. Ya udah, penjelasannya kau minta sama Yohanes. Kalau kau nggak percaya, jangan percaya sekalian. Ini kan kau namanya maling jadinya. Kau percaya ucapannya Yohanes yang kira-kira cocok,
terima. Tapi giliran yang udah mulai beresiko, kau tolak. Itu namanya suka-suka kau, karena kau nggak punya bukti. Udah. Kau ini kan, kau kan tidak lahir di zaman Yesus. Makanya karena kau tidak lahir di zaman Yesus, kau tidak punya bukti sama sekali. Kecuali kau ada di tempat. Makanya aku bilang kau penipu. Karena kau tidak lahir di zaman Yesus, tapi kau lebih tahu arti dari ucapan Yohanes daripada Yohanes sendiri. Yohanes sendiri pun menjelaskan dalam kitab-kitab selanjutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kau mengatakan Yohanes salah. Yohanes kau bilang sesat karena dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Berarti kau mengatakan Yohanes salah dalam hal ini karena dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dasarnya apa? Dasarnya karena kau tidak pernah ketemu Yesus. Masa dasarnya karena kau tidak pernah ketemu Yesus? Kita tidak bisa menyimpulkan seseorang itu dari hanya bacaan. Bacaan bisa salah tafsir. Bacaan nggak bisa. Omongan kau benar-benarkan nggak bisa. Kecuali kau ketemu. Baru kuat. Kau tidak bisa memaksakan omongan kau tanpa kau ketemu Yesus. Nggak bisa. Nggak ada dasarnya. Itu bukan Tuhan, itu juga. Iya, itu kan kata kau dasarnya nggak ada. Dasarnya kau nggak pernah ketemu dia masalahnya. Ganti yang ngomong. Dan ngomong Bang Lu, gak gini. Kau tahu bagaimana kau tahu kejadian yang 2000 tahun yang lalu. Yang kadang-kadang yang 4 hari yang lalu aja kita sulit untuk mengetahui 4 hari yang lalu loh. Tapi Ini 2000 tahun yang lalu kenapa otakku lebih pintar dari Yohanes? orang hidup sejaman dengan Yesus itu berkata, dia itu benar nabi. Yesus adalah nabi. Tunggu dulu gini Bang. Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa kau lebih tahu dari si Yohanes? Padahal kau belum lahir, apalagi pun kau belum lahir. Kenapa? Enggak usah kejang-kejang. Gini Bang, aku kan dari tadi nggak pernah nyalain Yohanes. Sampean pada tuduh waktu Yohanes ngomong Yesus Tuhan salah kau bilang. Pada waktu Yohanes ngomong terang dunia benar. Nah, kau membenarkan dan menyalahkan itu atas dasar apa? Kau nggak pernah ketemu Yesus. Tunggu dulu saya ngomong. Jangan teriak-teriak tuh, jangan kejang-kejang. Ah, kau ini gampang kejang sekali kalau ngobrol dengan aku sih. Kenapa sih? Iya karena kamu. Ini dulu. Diam. Nah, nih saya ngomong. Kamu selalu nuduh saya nyalain Yohanes. Saya tidak pernah nyalain Yohanes. Nih saksinya semua di sini mendengar. Bahkan mungkin netizen dengar semua nih. Saya Yohanes 1 kau bilang salah. Saya tidak bilang salah. Saya bilang saya tidak menerima penafsiran Yohanes. Beda Kamu loh. tahu dari mana itu penafsiran? Emang kau udah ketemu Yesus? Loh, karena itu tidak ada di dalam kata-kata Yesus kan kok. Kamu yang mengatakan itu penafsirannya dia, itu menurut Yohanes itu penafsiran Tuhan, bukan penafsiran dia. Dia nggak pernah ngaku itu, makanya dibilang kami ini diutus Yesus, kami diutus Roh Kudus. Dia nggak pernah bilang ini penafsiran saya. Terus kamu tahu dari mana? Ya tahu dari kalimat yang dikatakan Yesus lah di situ bagaimana sih? Bisa kita tahu dari kalimat yang diucapkan Yesus, karena kalimat itu yang lebih tahu penulisnya bukan kamu. Saya nggak peduli siapapun yang nulis. Saya nggak peduli kok. Kamu ngotot sih, udah maling ngotot lagi. Dengar dulu. Ah, kalau ada orang mau ngomong dibantah terus sih. Ini dasar saya kan jelas. Dasar saya jelas. Kamu ketemu aja enggak dasar jelas orang. Dasarnya ketika Yesus mengatakan di situ bahwa yang diterima oleh Yesus adalah yang mendengarkan suara Yesus. Iya. Itu tertulis Yohanes 10:27. Bisa baca? Bisa baca nggak sampean? Bisa baca nggak? Coba baca 10:27, baca. Terus siapa Yesus? Kau kan mengambil itu dari kitab Yohanes kan? Nah, lalu menurut Yohanes siapa Yesus? Lo kan menurut Yohanes ya terserah dia lah. Urusan dia bukan urusanku, aku nggak nyala. Kamu mencomot kitab Yohanes. Artinya kamu mengambil maling kitab Yohanes. Giliran ditanya Yohanes, kau maling lagi 2 kali. Dengar dulu. 2 kali maling kamu jadinya. Yohanes 17:3 itu tulisan Yohanes. Stop dulu. Kamu mengambil kitab siapa itu? Kitab siapa yang kamu ambil? Itu kata-kata siapa itu? Yohanes 17:7 kata-kata siapa itu? Ya siapa yang nulis? Kata-kata siapa? Siapa dulu yang nulis itu? Loh kalau aku yang nulis gimana? Sekarang saya nulis nih di sini. Saya tulis Yohanes 17:7. Iya, kamu tahu ayat itu dari tulisan siapa? Loh, itu kan kata-kata Yesus yang dicolong oleh Yohanes. Kenapa iya, kalau kamu tulis dari itu tulisan siapa? Terus Yohanes nulis dari kata-kata siapa? Nah, Yohanes itu kan muridnya Yesus. Dia itu tulis dari ucapan Yesus. Tulis dari kata siapa?
Hah? Saya nanya, Yohanes nulis dari kata-kata siapa? Dari kata-kata Yesus. Nah, artinya saya mengambil kata-kata Yesus bukan kata-kata Iya, Yohanes. tapi dari tulisan siapa? Oh, terserah yang nulis sampai Jangan juga. maling dong, kalau maling. Tidak Kamu bisa. mengambil tulisan orang, walaupun itu kata-kata Yesus, kamu juga harus izin sama penulisnya. Jangan lo maling di sini. Tidak bisa begitu, Nggak bisa Bang. begitu. Lo sekalipun itu ucapan Yesus, tapi kalau lo itu yang tulis Yohanes, lo harus permisi sama orangnya. Bang, sorry bang ya. Apa? Ini kan ucapan Yesus bang, betul. Tapi kan yang nulis abang, betul. Bagaimanapun, walaupun itu ucapan Yesus, saya nggak boleh maling bang. Saya harus permisi sama abang, karena abang sebagai penulis, tentu abang yang lebih tahu daripada Ana. Ya dong, karena yang nulis abang, saya cuma membaca tulisan abang, sekalipun itu ucapan Yesus, tetapi sebagai manusia, abang saya tetap hormat sama abang. Karena saya taunya dari abang tentang ucapan Yesus. Jadi segala sesuatunya tentang Yesus, alangkah baiknya saya tanya abang. Jangan congoran saya ini kemana-mana. Takut saya congoran saya ntar ditombak sama malaikat. Harusnya Anda begitu. Dalam dunia preman juga begitu bro. Jangan langsung main selonong boy. Ntar lu digulung orang. Udah belum? Ya, jawab. Saya lanjut. mau nanya. Habis lalu gak malam ini ya. Iya dulu. Sekarang ganti banting sampai ini. Saya katakan, di mana Yohanes mengatakan bahwa Yesus Tuhan? Coba tunjukkan pada saya. Tunjuk, jangan ditafsir tapi tunjuk di mana? Ayo tunjukkan padaku. Yohanes itu Tuhan. Tunjuk satu saja, jauh usah banyak-banyak. Tunjuk. Tidak ada tertulis Yesus di situ Tuhan, tidak ada. Loh, iya, tapi Yohanes mengatakan Yesus itu firman. Kau tafsir sendiri kan? Di situ saya tidak mengatakan Tuhan loh. Saya mengatakan firman. Berarti saya tidak nafsir kan? Lah ya firman bukan Tuhan. Saya tanya. Ya, firman itu juga bukan nabi, Ucok. Saya tanya, apakah Yohanes mengatakan di situ Yesus Tuhan? Terus kenapa saya mengatakan Yesus? Dengerin. Tidak usah dengerin. Sampai mengatakan di situ ditulis Yesus firman. Dengerin dulu. Saya minta bukti Yohanes mengatakan saya Yesus Tuhan. ngomong Yesus itu firman, bukan Tuhan. Tadi kamu bilang katanya Yohanes menyebut Yesus Tuhan. Mana? Saya mengatakan ya. Balik lagi nih. Yohanes menuliskan Yesus itu. Diam dulu kamu ketakutan. Dengerin ya. Di situ dikatakan Yesus itu firman, ya, Yesus itu firman. Terserah kau mau firman itu kau tafsirkan, terserah kau, itu urusan kau. Tapi kalau Yohanes menulis Yesus itu firman, jangan kau tulis Yesus itu nabi, nanti kau dipotong. Paham? Tapi jangan juga kau bahas bahwa itu adalah Tuhan. Ya, tapi kau juga jangan bilang dia nabi. Ya karena Yesus mengaku sebagai kau. Karena di situ tidak ada pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah nabi, nggak ada seperti itu. Iya, tapi kan saya menerima kata-kata Yesus bahwa Yesus adalah utusan. Firman Yohanes bilang Yesus itu firman. Terserah Yohanes, tapi saya mendengarkan Yesus mengatakan dirinya utusan, bagaimana? Tahu dari siapa? Lah makanya saya bilang kan tahu dari Yohanes. Kalau kau tahu dari Yohanes, kau dengerin ucapan Yohanes, itu namanya lo punya aturan. Kalau kau tahu dari Yohanes, kau tafsirkan menurut kau itu namanya kau maling. Terus kenapa kau tafsirkan Yesus Tuhan, dari mana itu jalurnya? Saya mengatakan Yesus itu firman. Nah sekarang firman itu apa? Nggak ada kan yang mengatakan firman itu nabi? Adakah di situ mengatakan firman itu Tuhan? Ya ada nggak di situ perkataan firman itu nabi? Ada nggak? Tapi Yesus mengatakan utusan. Ada ayatnya. Kan saya bilang Yohanes 1 ayat 1, Yohanes mengatakan Yesus itu firman. Kalau dia firman, jangan kau rubah jadi nabi, nanti pala kau dipotong. Saya tidak merubah. Saya mendengar apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus adalah mengaku sebagai utusan. Itu kan tulisannya Yohanes. Tulisan Yohanes. Kau pamit sama orangnya, kau jangan maling. Terus ketika kita mencoba tulisan orang, kita pamit dulu, Bang. Artinya diutus itu apa, Bang? Tanya, jangan kau gara-gara ada utusan kau langsung kabur. Bang, sorry Bang ya, utusan ini Anda pengen tahu, Bang.
Jawaban Apakah Yohanes, itu firman, apakah itu nabi? Gitu ngomongnya. menurut Yohanes, adakah pernah Apalagi Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan? ini orang udah 10 Boleh saya kali. bicara? Kan Yohanes sudah Ayat itu. mengatakan firman itu adalah nabi. Yohanes 3 ayat 13 juga Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Sudah jelas Yohanes mengatakan Yesus itu adalah firman. Dan Yohanes juga mengatakan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, kata si Yohanes. Jangan kau lebih pintar ngajarin buku orang. Kau tafsir aja buku kau. Jangan kau tafsir buku si Yohanes. Punya orang. Berbicara. Luga. Boleh saya bicara 1 menit? Jangan direcokin dulu. Satu-satu aja. Kalau mau Enggak, gua nggak nanya, kagak nanya gua Luga. Kagak. Lagi ngerecokin. Jangan. Gua cuman apa doang, hai, apa kabar gitu doang, bro. Ya udah, kalau hai enggak apa-apa. Jangan orang lagi debat jangan direcokin. Jangan. Kagak, gua cuman hai doang, sehat, bro, gitu. Lihat ini Yohanes 13 yang kau bilang nih Luga. Kau bisa baca tidak itu? Ini aslinya Ini ini. siapa lagi sih? Yang tadi bukan yang debat ini. Kan kamu yang bilang katanya Yohanes mengatakan Yesus Tuhan sesuai dengan 13 Yohanes. Ini aslinya nih. Oh, itu kan aslinya Tuhan. Mau lari Nah, topik loh. Terus bagaimana? Itu Ayo. kan dalam terjemahan aslinya adalah bagaimana? Tuhan. Ayo, terus bagaimana itu? Terus bagaimana? Berarti Yohanes sudah mengatakan firman itu adalah Allah. Kalau Yohanes sudah mengatakan firman itu adalah Allah, kau sebagai manusia yang belum lahir, jangan kau ajarin orang tua. Berarti Kau aku kecil jangan ngajarin orang tua. Orang tua udah mengatakan firman itu adalah Allah, jangan kau ajarin dia. Berarti aku harus percaya Yohanes daripada Yesus gitu. Kan Yesus sudah pilih Yohanes, kau wajib percaya ke Yohanes. Tidak bisa begitu karena Yesus mengatakan harus percaya omongan Yesus. Kok bagaimana Kalau sih? kau tidak percaya Yohanes, ngapain Yesus milih si Yohanes? Mending dibubarin aja, dilemparin ke laut. Kalau memang nggak bisa omongannya dipegang, kan Yesus bilang, kamu adalah saksiku. Kau ceritakan sama si lontong sayur yang ada di sana siapa saya. Nah itu kan omongan Yesus kepada si Yohanes. Sekarang kau nggak mau dengerin si Yohanes, berarti kau menolak ucapan Yesus karena Yesus sudah memberikan perintah. Jangan lagi gua capek Yohanes, gua udah banyak kerjaan di sorga. Untuk masalah menginjilin si lontong, kau itu urusan kau. Kalau dia nggak percaya, kau potong aja lehernya, kata Yesus ke si Yohanes. Nah kau nggak mau percaya Yohanes, kau percaya sama Yesus. Kata Yesus kan sudah menyerahkan ke si Yohanes. Kalau nggak percaya dia sama kau, lempar aja mukanya pakai sayur. Udah. Yesus ngomong gitu. Kalau kamu nggak percaya Yohanes, potong aja kan gitu. Nah ketika Kan itu Yesus sudah bilang kamu akan duduk di atas 12 tahta menghakimi 12 Israel. Iya. Tapi Yohanes juga mengatakan di situ bahwa Yesus ada utusan. Tuh kan? Bahwa Allah itu satu-satu. Tidak salah Yohanes mengatakan Yesus adalah utusan. Tidak salah, tetapi utusan sebagai anak tunggal. Sebentar ya, ada Pak Marlon mau ngomong sebentar tuh, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya Pak Marlon, lagi resen Pak Marlon, silakan Pak Marlon. Halo brother. Halo. Ya silakan. Udah gak kuat nih kena gulung terus, udah penyok-penyok gigi udah hancur. Kasihan. Ya silakan Pak Marlon, apa yang mau disampaikan? Ya sebenarnya Yesus sebagai utusan itu nggak ada yang menolak ya, yang teman-teman Muslim tidak terima kan Yesus sebagai Tuhan. Memang di Alkitab tidak pernah Yesus mengaku dirinya sendiri sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Yesus hidup di lingkungan Yahudi.